kemudian sudah kita Joko Widodo, ya. Ini orang Solo yang mula-mula seperti berikan harapan, ya. Tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengserkan. Ya. Yang kita hadapi ini kan kecil, ya. Jadi para teman polisi, para entrar yang di sini laporkan ke Pak Jokowi di Kartopuran, kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar people power. Ya. Jadi untuk Mbah Amin Rais, sudahlah, kamu itu sudah tua, sudah bebek lumpuh, jalanmu sudah seok-seok, di usiamu yang sudah uzur ini, pensiunlah dari dunia politik. Toh sampai kamu mati pun, kamu akan tetap menjadi gelandangan politik. Apalagi nanti kalau capres yang kamu dukung kalah lagi, maka kamu pasti shock berat dan bisa stroke dan mati mampus. Ya, saya hanya bisa prediksi setelah 2024 nanti kamu Amin Rais akan mati. Mati karena selain sudah uzur, ditambah pula dengan stres karena kalah pilpres. Padahal cucu-cucumu masih sangat berharap kamu hidup biar bisa gantiin pampers mereka pas selesai EEK. Pernah suatu ketika, Presiden Jokowi bertanya ke Fahri Hamzah, kenapa oposisi sekarang lemah? Dan kalau dipikir-pikir, ada benarnya juga sih pertanyaan Presiden Jokowi tersebut. Oposisi zaman now tidak hanya lemah, tapi juga lucu-lucu. Lihat saja ada Cipta Panca Laksana, yang kalau di medsos sok garang tapi tidak berbobot. Dan ketika dia tampil di TV, gemetaran kayak orang lagi kelaparan. Kemudian ada novel Mabukmin. Saya plesetkan namanya dari novel Mabukmin menjadi novel Mabukmin dengan alasan karena orang ini memang lagi mabuk. Dia mabuk halusinasi ingin jadi cawapresnya Anies Baswedan. Dia ini mengaku didukung oleh 130 juta penduduk Indonesia kalau dia jadi cawapres Anies. Mirisnya, sampai sekarang tidak ada satupun partai di koalisi perubahan yang tertarik untuk mengusung kadrun mantan karyawan Pizza Hut itu sebagai calon RI 2. Lalu, apa artinya? One Novel dianggap tidak lebih dari sekedar tukang bacot oleh PKS, Nasdem, serta Partai Demokrat. Berapa pula jumlah kadrun di tanah air? Palingan cuma 600 orang. Itu pun sudah bersama anak dan istri-istri mereka. Dan jangan salah-salah, tidak semua kadrun pro sama novel Mabukmin. Karena mereka tahu betul bagaimana kapasitas Wasekjen PA212 itu. Di bawah rata-rata Ferguson. Mending golput daripada memilih Anies Novel. Kira-kira begitulah yang ada di benak para kadrun yang masih rada waras. Oposisi yang tidak kalah lucu berikutnya adalah Amin Rais. Pertama, orang ini sok suci. Dulu pernah ngomong mau membongkar kasus korupsi yang sudah lama mengendap di KPK. Tidak tahunya, dia sendiri yang menerima aliran dana sebesar 600 juta hasil korupsi yang dilakukan oleh ex-Menteri Kesehatan era SBY, Siti Fadila Supari. Sampai sekarang tidak ada kabar Amin Rais mengembalikan uang itu ke negara. Beda dengan adiknya Johnny G. Plate yang bernama Gregorius Alex Plate yang mengembalikan uang hasil korupsi BTS 4G ke kas negara sebesar 534 juta rupiah. Artinya apa? Duit haram itu dimakan oleh Amin Rais. Kemudian orang ini pernah menghina Presiden Jokowi dengan mengatakan mantan wali kota Solo tersebut akan jadi bebek lumpuh pasca Pilpres 2019 digelar lantaran Jokowi dikalahkan oleh Prabowo. Tidak tahunya dia sendiri yang jadi bebek lumpuh. Bahkan janjinya yang akan jalan kaki dari Jogja Jakarta kalau Jokowi kalah Pilpres 2014 pun tidak dia penuhi sampai dengan saat ini. Berikutnya lagi, meskipun tercatat sebagai pendiri PAN dan menjabat sebagai ketua umum pertama di partai itu, ia kemudian dikucilkan dari PAN, yang mana
Hal ini diungkapkan langsung oleh Amin Rais bahwa dia disingkirkan dari PAN karena menolak partai berlambang matahari itu merapat ke pemerintah. Asli, benar-benar jadi bebek lumpuh dia. Pasca dibuang secara terang-terangan oleh Zulkifli Hasan dan kawan-kawan, Amin pun beneran keluar dari PAN. Untuk memenuhi dorongan nafsu politiknya, ia mendirikan partai baru yang diberi nama Partai Umat. Meskipun sudah punya partai, Wan Amin tetap jadi bebek lumpuh. Bayangkan saja, belum juga ikut pemilu, sudah banyak kader umat yang mengundurkan diri. Dan yang mundur sebelum berperang tersebut bukan hanya kader biasa, tapi elitnya pun melakukan hal yang sama. Sebut saja ada Agung Mozin, kemudian Neno Warisman, dan lain-lain. Sekarang sudah tidak lagi jadi kader Partai Umat sampai itu. Nah, waktu itu Partai Umat ini juga tidak lolos verifikasi faktual, sehingga tidak bisa ikut pemilu 2024. Namun, karena KPU kasihan melihat Amin Rais yang sudah tertatih-tatih mendirikan partai yang berslogankan lawan kezaliman, tegakkan keadilan tersebut, akhirnya Partai Umat bisa ikut pemilu 2024. Hanya saja, kalau melihat hasil survei yang ada, partai ini akan guram pada akhirnya. Seperti menurut hasil survei LSI Denija, elektabilitasnya hanya 0,3%. Padahal ambang batas parlemen 4%. Jauh sekali jaraknya, seperti matahari dan Pluto, pemirsa. Dengan kondisi seperti itu, Amin tetap tidak sadar diri juga. Modal cuma dengkul dan bebek lumpuh, itu pun sudah kena asam urat. Ngomongnya mau turunkan Jokowi dengan people power. Pernyataan absurdnya itu disampaikan oleh Amin Rais saat menghadiri acara HUT Mega Bintang, yang di acara tersebut juga diselipkan kegiatan dialog berjudul Rakyat Bertanya Kapan People Power, bertempat di Solo. Dari judul dialognya saja sudah provokatif, bawa-bawa nama rakyat pula. Tidak cocok Bro Amin, karena tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sangatlah tinggi, yakni mencapai 82%. Artinya 82% rakyat Indonesia juga tidak mau melakukan people power. Justru yang paling tepat untuk judul dialog itu adalah Kadrun Bertanya, kapan mereka berkuasa agar bisa nilep duit negara. Lalu apa hasilnya dari usaha Amin Rais mau melakukan people power tersebut? Tidak ada sama sekali selain dari capek. Partai Umat semakin dibenci orang serta dia diketawain oleh netizen. Tidak salah kalau dulu Gus Dur pernah mengatakan bapak kandung Hanum Rais itu gelandangan politik. Ya, karena memang kenyataannya demikian. Jadi untuk Mbah Amin Rais, sudahlah. Kamu itu sudah tua, sudah bebek lumpuh. Jalanmu sudah seok-seok. Di usiamu yang sudah uzur ini, pensiunlah dari dunia politik. Toh, sampai kamu mati pun, kamu akan tetap menjadi gelandangan politik. Apalagi nanti kalau capres yang kamu dukung kalah lagi, maka kamu pasti shock berat dan bisa stroke dan mati mampus. Ya, saya hanya bisa prediksi setelah 2024 nanti kamu Amin Rais akan mati. Mati karena selain sudah uzur, ditambah pula dengan stres karena kalah pilpres. Padahal cucu-cucumu masih sangat berharap kamu hidup biar bisa gantiin pampers mereka pas selesai EEK. So, please stop from politics. Your heyday is past. So, let the young and the energetic lead this country. Sorry kalau bahasa Inggris saya kurang bagus. Terima kasih.